Zaman itu kekuasaan Islam sudah melebar sampai mendekati Syam. Islam sudah sampai ke wilayah Mu'tah, wilayah Tabuk. Di bagian selatan sudah sampai ke Yaman. Di bagian barat sudah sampai ke wilayah Irak. Di bagian timur sudah mendekati Afrika. Bisa dibayangkan luas wilayah yang semacam itu, padahal perjalanan ke sana harus menggunakan kendaraan seperti unta, kuda, dan keledai. Sementara perebutan kekuasaan atau kita katakan poros daripada pemerintahan ada di kota Madinah yang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Kita mungkin masih ingat bahwasanya ketika terjadi perang Khandaq, ketika 10.000 pasukan kafir menyerang kota Madinah hanya berkekuatan 3.000 orang. Kota Madinah. Artinya jumlah orang yang tidak terlalu banyak. Lalu kemudian terjadi peralihan kekuasaan dari yang seharusnya setelah Rasulullah kepada Ali beralih kepada Khalifah Abu Bakar. Itu terjadinya di mana? Di kota Madinah. Apakah orang-orang yang lain di seluruh wilayah yang lain tidak tahu? Tidak tahu. Yang tahu hanya ada di dalam kota Madinah. Berita berikutnya yang kemudian menyebar. Salah satu contohnya adalah ketika Malik bin Nuwairah dan rombongannya datang ke kota Madinah untuk menyerahkan zakat kepada Rasulullah. Diberitahu bahwa Rasulullah sudah meninggal. Oh, kalau gitu aku akan menyerahkan ini kepada penggantinya. Menurut Malik bin Nuwairah, penggantinya Rasulullah adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata ketika dialamatkan kepada orang lain, Malik tidak mau menyerahkan harta itu. Dia kembali ke kampung halamannya. Lalu kemudian ketika kembali ke kampung halamannya, dari Madinah datang pasukan dan memerangi mereka. Malik pun terbunuh dalam peristiwa itu. Lalu kemudian kita membaca dalam sejarah disebut sebagai perang Ahlur Riddah, perang terhadap kaum yang murtad. Yang membangkang untuk membayar zakat. Murtad, bukan murtad. Ahlur Riddah, yakni orang-orang yang murtad. Padahal Malik tidak murtad. Hanya tidak mau menyerahkan zakat kepada Khalifah Abu Bakar. Karena menurut Malik yang harusnya menerima zakat adalah Khalifah yang sah. Menurut dia adalah Ali. Sehingga kita katakan 124.000 orang yang mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ghadir Khum, sebagian besar bukan orang Madinah. Ada yang berasal dari Mesir, ada yang berasal dari Yaman, ada yang berasal dari kota-kota lain. Lah yang berasal dari kota Madinah hanya sekian ribu orang, yang sebagian dari sekian ribu orang itu masih bersikap membela Ali. Sampai dikatakan di kota Madinah sendiri, Bani Hashim tidak ada yang membaiat kepada khalifah pertama. Tidak ada satupun Bani Hashim yang membaiat khalifah pertama. Dari Ansor itu ada dua keluarga. Ada suku Aus dan ada suku Khazraj. Sebagian besar Aus menerima, tapi sebagian besar Khazraj tidak menerima. Kenapa? Karena pimpinan Khazraj, yaitu Sa'ad bin Ubadah, menolak untuk berbaiat. Jadi yang tidak membaiat itu banyak. Sampai ketika Sayyidah Fatimah Zahra syahid atau wafat, diriwayatkan bahwa 6 bulan setelah Rasulullah wafat, baru Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar. Bahwa Imam Ali bin Abi Thalib baiat beliau kepada Abu Bakar 6 bulan setelahnya, dan ketika Sayyidah Fatimah sudah tidak ada. Ini menandakan bahwasanya pembaiatan kepada khalifah pertama itu tidak mulus-mulus sekali, tidak langsung diamini oleh banyak orang. Banyak orang yang tidak mengamininya. Sampai kemudian ketika Ali bin Abi Thalib, yang orang-orang yang tidak membaiat tadi merasa Ali yang paling berhak, ternyata Ali berbaiat, yang lainnya berbaiat. Termasuk di antara seluruh Bani Hashim berbaiat. Sebagian besar Khazraj berbaiat kecuali Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah sampai akhir tidak berbaiat pada Khalifah Abu Bakar. Dan masih banyak juga muhajirin yang tidak berbaiat pada Khalifah Abu Bakar. Sampai mereka melihat Umar bin Abi Thalib berbaiat, baru mereka berbaiat. Ini menandakan bahwa ada ketidaksepakatan dengan peristiwa itu. Ini kalau kita mau bicara. Tapi ini adalah sebuah kisah sejarah pahit, tapi memang inilah yang terjadi.
Sebagian orang menganggap bahwa masalah Ghadir Khum bukan masalah Rasulullah menyerahkan mandat imamah atau khilafah kepada Ali. Ghadir Khum punya makna yang lain sebagaimana diyakini oleh saudara-saudara kita dari Ahlus Sunnah. Ala kulli hal sebuah topik yang layak untuk dibahas secara lebih panjang dengan mengesampingkan ta'assub, ya, kefanatikan, sehingga kita bisa membahasnya secara objektif, tidak berat sebelah. Secara objektif kita melihat apa sebenarnya yang terjadi.